Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Zulfan Ali, NIM 2106311000028 dengan Fakultas Ilmu Pendidikan Informatika Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya bertujuan untuk mengkaji atau membuat proyek akhir praktikum pemrograman dasar dengan ketentuan membuat dengan Java NetBeans. Temanya bebas. Ngomong tema saya berjudul daftar barangku di gudang senjata. Proyek bersifat individu atau perorangan. Masing-masing mahasiswa tidak boleh ada yang sama ya tema proyeknya. Proyek mengandung modul 1 sampai dengan modul 7. Dijelaskan input sampai dengan output. Direkam layar PC dengan wajah yang terlihat jelas. Jadi langsung saja ke pembuatannya. Pertama kita buka NetBeans-nya. Ya. Setelah itu kita akan membuat project baru. Bisa dengan mengklik ini new project atau tekan Ctrl Shift plus N. Kita klik saja ya. Klik kiri. Ya, di sini pilih Java dan tekan next. Di sini ada penamaan project serta penamaan create main class. Kita buat nama projectnya. Kita buat ujian. Centangnya kita hapus dulu ya. Finish. Untuk membuat main class sebentar lagi kita akan menunjukkannya ya. Masih loading. Project barunya bernama ujian ya di sini. Di sini kita akan membuat menekan search page. Di default page akan kita buat main kelasnya. Di sini kita akan membuat kelasnya. Kita beri nama kelasnya UAS. Ya, begitu saja. Kita lanjut. Ya, di sini saya akan mulai dengan pembuatan pemrogramannya dulu. Setelah itu saya akan menjelaskan tahapan-tahapannya atau alurnya ya.
langsung saja dicoba runningnya. Apakah berhasil? Buka kotak nomor 2 coba. Oh, gitu Kak. Ternyata masih ada yang salah. Bukan salah, tapi di sini harganya mereka sama dari kotak 1 dan kotak 3. Kita rubah harganya. Kotak 2 50.000, kotak ketiga 100.000. Oke. Ya, kita masuk ke dalam penjelasan apa yang saya buat dalam pemrograman ini. Pertama-tama saya akan menerangkan apa ada maksud dari pemrograman ini, temanya ya. Saya mengambil tema untuk saya yang sedang menjelajah ke gudang senjata yang ada di sana. Di gudang senjata ada beberapa kotak-kotak, yaitu kotak kayu, kotak besi, dan kotak emas. Di kotak ini mengandung di dalamnya mengandung banyak senjata. Di antaranya di kotak kayu ada pedang, tameng, dan tombak. Dan di kotak besi ada pistol, sniper, dan bazooka. Dan yang terakhir di kotak emas ada tongkat sihir, buku ajaib, dan lampu jin. Ya, langsung ke pembahasan pemrogramannya ya. Di sini saya sebelum mengetik pemrograman main-mainnya ya, saya menggunakan input Java Till Scanner untuk bisa membaca ketika saya inputkan di inputan keyboard ya. Ini bergandengan dengan scanner ini, scanner sistem ya. Karena jika scanner tidak ada importannya, import Java, maka tidak akan terbaca atau error nanti. Sama juga sebaliknya, jika hanya import saja tidak ada scannernya, maka nanti jika kode pengeluarannya ya di sini tidak akan bisa menerapkan inputan dengan keyboard ya. Langsung ke public static void main string, yaitu mula-mulanya suatu pemrograman ya, permulaan suatu programan karena ada main di sini. Setelah itu scanner ini memberi penamaan scanner ya, seperti Zulfan ini, penamaan scanner bagi scanner untuk menerapkan di kode yang akan diterapkan inputan keyboardnya. Langsung ke sistem out print, saya akan mengeluarkan statement yang berbentuk string ya, statementnya kalimat seperti ini: daftar barang di gudang senjata. Diteruskan lagi setelah pengeluaran statement yang sudah saya terapkan di 3 outputan ini ya, di 3 pengeluaran statement sini. Dan saya memulai dengan menerapkan variabel-variabel yang akan dicantumkan ke bagian pemrograman, seperti variabel kotak kayu di sini yang menggunakan variabel array
array biasa, tidak array multidimensi yang dengan karakteristiknya menggunakan tanda kurung siku seperti ini ya, yang artinya ini bisa menampung banyak variabel-variabel atau nilai juga, karena di setiap saya beri koma di sini dia akan menambah variabel. Jadi jika didefinisikan kotak kayu 1 atau kotak kayu indeks 1 ya. Kalau di sini indeksnya dimulai dari 0. Kotak kayu indeks 0 pedang, nilainya adalah pedang. Indeks 1, indeks 2 ya, indeks 2 itu tombak. Maka dari itu array bisa menampung banyak variabel, tergantung Anda yang menerapkan berapa variabel. Di sini bisa juga menggunakan maksimal variabel, nilai variabel itu berapa gitu. Saya di sini menggunakan tanpa memasukkan maksimal variabel ya, langsung penerapannya di ketiga variabel array ini ya. Dari tiga ini menggunakan tipe data string. String di sini tipe data yang menampung kumpulan karakter atau kalimat-kalimat ya, yang tidak beraritmatika, hanya kalimat saja atau kumpulan dari karakter. Di tipe data integer ini variabelnya mau dan jumlah harga. Di sini ada dua variabel. Untuk integer ini sebuah tipe data yang bisa diaritmatikakan ya, seperti angka-angka yang bisa diaritmatikakan atau dioperasikan ya. Setelah itu saya mencoba atau menerapkan pemilihan atau kondisi-kondisi yang akan diterapkan di sini. Nah, di sini ada list kotak ya. Ada kotak kayu, ada kotak besi, dan ada kotak emas. Di sini. Maka nanti ada pilihan mau membuka kotak yang mana atau nomor berapa. Dan untuk pemilihannya saya menggunakan percabangan switch. Ya, percabangan switch. Oke, default sini. Ini adalah percabangan switch. Di sini switch berperan untuk menangani berbagai kemungkinan pengeluaran percabangan pengeluaran ya, seperti jika kondisinya mengeluarkan percabangannya mengeluarkan satu atau nomor satu di sini, nanti di pengeluaran keyboard di case pertama mengandung pengeluaran statement, yaitu si kotak ini dan garis. Setelah itu untuk mengeluarkan semua nilai di variabel array kotak kayu di sini, kan di sini adalah pemilihan kotak kayu di case 1, maka menggunakan perulangan for. Di sini pengulangan for kondisi dan pendefinisian serta iterasinya langsung diterapkan di awal ya. Tidak seperti do while dan while itu dipisah-pisah, sehingga saya memilih for untuk perulangan di sini. Dengan integer z adalah 0 dan z ini tidak boleh lebih dari kotak nomor indeks kotak kayu ya. Di sini tertera length
Ini adalah fungsi string ya, yang menerapkan pengeluaran suatu nomor indeks ya. Di sini dari nomor indeks variabel array yang bertipe string dari kotak kayu, nanti akan diulang yang iterasinya atau pengulangannya terus bertambah. Jadi dari Z0, Z sama dengan 0, dikeluarkan 0, dan jika memenuhi dikeluarkan, dan Z diteruskan mengulang Z1, Z sama dengan 1, memenuhi kondisi Z tidak melebihi kotak nomor indeks kotak kayu ya, maka dikeluarkan lagi sampai tidak bisa atau tidak memenuhi kondisi atau melebihi nomor indeks kotak kayu ini ya, variabel array kotak kayu. Untuk sistem yang lainnya, untuk sistem case 2, case 3 sama seperti itu, menggunakan for, perulangan for. Pengeluaran for di sini, sistem output-nya kotak kayu yang Z-nya diulang sampai tidak memenuhi kondisi. Di sini akan hasil di sini akan dikeluarkan di sini ya. Ngomong-ngomong, sistem outprint di sini tidak seperti sistem outprint LAN ya. Dia sistem outprint-nya meneruskan ke samping ya. Tidak seperti sistem outprint LAN di sini yang memberi space atau bar space ke bawah ya. Seperti sistem outprint LAN, daftar barang di sini, daftar barang gudang senjata. Di sini meneruskan ke bawah baru list pilihan kotak gudang. Jika print LAN ini diganti print, maka list pilihan ini akan diteruskan di samping sini. Dan bukan hanya kalau hanya spacebar ke bawah, juga bisa menggunakan kode ini ya. Tapi kode ini tidak bisa mengeluarkan statement, hanya spacebar ke bawah. Garis miring N. Di sini ada nomor 1, garis miring N, nomor 2. Di sini berarti nomor 2 di bawah nomor 1, tidak akan di samping ya. Dan diteruskan karena sudah mengeluarkan semua nilai dari kotak kayu, variabel array kotak kayu, yaitu pedang, tameng, dan tombak sudah dikeluarkan. Di sini kan terus-menerus pengeluarannya menuju ke samping, seperti pedang ini, tameng menuju ke samping seperti berjejer gitu. Setelah pengeluaran for diterapkan atau pengulangan ini sudah diterapkan, maka pengeluaran sistem outprint LAN ya, pengeluaran statement dengan mengeluarkan harga kotak ini dan diteruskan dengan statement. Di sini saya tambahkan, jika kotak ini mau dijual, kotak kayu ya, mau dijual, berapa kotak yang mau dijual? Di sini ada suatu kondisi ya lagi. Di sini saya terapkan penginputan keyboardnya yang ini, scannernya mau, variabel mau, yaitu integer kan, tipe datanya. Di sini saya terapkan
kode untuk pengeluaran di penginputan di inputan keyboard, di samping ini statement ini pas di sini. Setelah tahu berapa kotak yang akan dijual, maka kan harga ini 10.000. Saya menggunakan perulangan yang bukan perulangan yang for atau while atau dual itu. Saya menggunakan fungsi rekursif di sini, yaitu kotak ini dengan parameter yang ini. Parameternya 1000, 10.000 dan mau ini ya nilai nanti yang diinputkan di inputan keyboard. Di sini pengulangannya hasil dari fungsi pengulangan rekursif di sini akan jadi hasilnya jadi jumlah harga ya, akan menjadi hasil nilainya akan menjadi milik variabel jumlah harga, dan ada pengeluaran statement lagi, yaitu maka jumlah harga kotak semuanya kalau sudah dijumlah akan hasilnya akan ditaruh di statement ini ya, pengeluaran statement yang ini, karena ditambah jumlah variabel jumlah harga di sini. Selain pengeluaran statement di sini akan ditambah nilai dari variabel jumlah harga, yaitu hasil dari pengulangan rekursif. Sama dari case 1, di sini menggunakan for, pengulangan for, dan di sini hanya perbedaannya yang case 1 menggunakan case 1 ini membuka kotak kayu, membuka kotak kayu, di sini membuka kotak besi, dan yang selanjutnya membuka kotak emas. Sama-sama menggunakan for, perulangan for, dan fungsi string ya di sini length, dan juga pengulangan rekursif di sini kotak dalam kurung parameternya di sini ya. Setelah itu untuk mencegah pengeluaran dari berikutnya, seperti jika case 1 ini tidak diberi break. Break ini adalah suatu tanda atau kondisi berhenti setelah mengeluarkan suatu case, tidak akan melanjutkan ke pemrograman berikutnya. Jika di sini tidak diberi break, maka akan mengeluarkan pemrograman selanjutnya, yaitu di sini. Jika di sini tidak juga diberi break, maka akan mengeluarkan pemrograman di sini juga. Ya, maka dari itu saya menggunakan break untuk mencegah tidak keluarnya case-case yang lain. Begitulah cara kerja switch di sini. Lah, jika di sini percabangannya tidak ada yang memenuhi atau kondisi yang diketikkan di inputan keyboard di sini tidak ada yang memenuhi, seperti tidak ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, maka akan beralih ke default, yaitu ya mengeluarkan statement nomor tak tersedia nanti. Kalau sudah tidak memenuhi kondisinya, tidak ada yang memenuhi di sini 1, 2, 3 tidak ada, maka akan mengeluarkan statement nomor tak tersedia. Pengulangan rekursif di sini saya menggunakan fungsi rekursif untuk perkalian. Nah, kan nanti ada
Seperti ini 5.000 dan kotaknya berapa akan dikalikan menggunakan perulangan rekursif, fungsi rekursif ya. Jadi di sini fungsi rekursif itu menggunakan pokok ini seperti variabel tapi seperti penamaan fungsi rekursif, dan juga parameternya di sini sudah diterapkan dengan bertipe data integer semua ya, dan variabelnya menambahkan b, a dan b, dan pengolahan perkaliannya ada di sini yang menggunakan percabangan if ya. Jikalau nanti b-nya atau kan nanti b ini sama dengan mau ya, nanti jika mau itu sudah diinputkan berapapun, jika b atau mau itu sudah diinputkan 0, angka 0 ya, maka dia akan mengulang 0 atau mengeluarkan 0 ya. Dan jikalau selain 0, maka dia akan mengulang a atau variabel a di sini, parameter a, yaitu 10.000 jika case 1, 10.000 ditambahkan terus ditambahkan ya ke sini, yang b-nya itu terus mengulangnya berkurang. Berarti jika 10.000 hanya kan 10.000, b-nya 2 misal, 10.000 dikali 2, maka b-nya ini seiring mengulang dia akan berkurang. Pertama B2 ya, B2 itu mengandung A ditambah A, dan B ini akan dikurangi 1, maka B sama dengan 1. B1 ini masih tidak 0 ya, masih 1, maka dia akan menambah, dan dari pertambahan tadi akan menghasilkan hasil dari ini perkaliannya. Begitu cara kerja fungsi rekursif ya. Begitulah saya menggunakan fungsi rekursif di sini sebagai operasi perkalian ya. Untuk membuktikan kebenarannya, kita langsung ke outputannya dengan kontrol dengan shift N ya. Ya, di sini karena saya mengeluarkan statement seperti ini tadi, seperti tadi ini menggunakan garis miring N, maka akan turun ke bawah, tidak menyamping. Kita menggunakan, nah di sini percabangan ya, mau buka kotak nomor. Jika kita buka kotak nomor 2, dia akan mengeluarkan yang di sini nomor 2 ya, smart print, yaitu yang diterapkan nilai-nilai yang diterapkan di variabel array kotak besi ya. Diteruskan, kan sudah diketahui isinya dari perulangan, isinya ini dari menggunakan perulangan for, sudah dengan statement ini sudah dijalankan semua. Nah, di sini saya menggunakan kondisi jika kotak ini mau dijual, berapa kotak ya. Jika kotak itu mau dijual 3 misal. Nah, di sini akan mengeluarkan hasil dari fungsi rekursif ya, yaitu nanti akan menjadi 15.000 jika kotaknya 150.000 jika kotaknya ada 3. Di sini akan proporsinya menjadi perkalian ya, dan perkalian tersebut menggunakan fungsi rekursif. Ini saja dari saya. Jika ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.